Satu ya. Kelihatan ya. Tulisannya apa guys di sini guys? Ini tulisannya apa guys di depan sini coba? Oke. Ya, kita nggak usah nungguin yang lain karena kita udah dealnya jam 7 ya. Gue bakal matiin chat biar kalian bisa lebih fokus. Bakalan ada recording ya, sekali lagi gue bilang. Ya, jadi langsung aja ya. Enjoy the show. Ini kalau nggak salah ada, kalau gue nggak salah ya guys, ini ada hampir 100 slide ya buat kalian ya. Jadi langsung aja ya. Selamat datang ke webinar Alt Season 2025 Tesis ya. Ini sebenarnya webinar yang gue kepikirannya lumayan buat dadakan. Kenapa? Karena di timeline Twitter gue ya, sama di ya Twitter atau X atau apapun itu semua orang bilang Alt Season sebenarnya jadi atau enggak gitu kan. Kan the biggest question kan itu kan. Gara-gara orang bilang, oh udah nggak ada Alt Season, adanya itu koin tertentu doang yang bakalan pump. Oh ini cuma bakalan ada Bitcoin Season. Gara-gara kali ini beda gamenya ya kan, institusi kali ini ikutan ya kan, jadi beda lah, lu nggak bisa kontrolnya kayak gitu ya kan. Dan gue rasa gue perlu address masalah ini ke kalian ya, karena ini juga terjadi di cycle yang lalu ya. Jadi langsung aja ya. Tapi sebelum kita mulai guys ya, ini gue pengen ini hadiah kaget ya buat kalian. Gue pengen buat kalian ya buat story ya terbaik ya guys ya. Jadi kalau kalian bikin IG story, mention ke gue sama IG Trade with Suli ya, IG gue ya, Suliantin Putra sama Trade with Suli ya. Buat yang bagus, yang niat ya kan, top 3 orang kita bakalan kasih 3 bulan trial membership ke kalian ya kan, dan ini gratis ya. Trial membership dapat apa aja ya, itulah kan, bacalah. Atau enggak kalian bisa buka website tradewithsu.com ya, di atas itu, dan kalian cek itu benefitnya apa aja ya. Kita call Trump di bawah $1 dan sebagainya ya. Jadi kalau kalian ada buat IG story, buat yang bagus ya, kita nggak pilih random kok guys ya. Kita beneran pilihnya itu based on kalian bikinnya bagus atau enggak. Ya, dan 3 orang random ya, kita bakalan kasih kalian akses masuk ke dalam selama 3 bulan ya. Oke? Jadi itu buat yang pertama ya. Nah, sebelum kita mulai ya webinar kali ini ya, ini klasik ya, tapi pahami bahwa semua informasi yang gue sampaikan ya ke depannya di sini itu bukan financial advice ya, bukan ajakan jual beli investasi ya kan. Ini bukan saran financial buat kalian, financial advice dan sebagainya ya. Pastikan kalian lakukan your own research ya, dan dengan kalian lanjut nonton webinar ini ya kan, 1.300 orang ya nonton webinar ini ya. Sebenarnya ini gue pengen limit ke 1.000 ya, cuma entah kenapa jebol ya. Ya 1.300 orang di sini, 1.400 deh sekarang ya. Oh sorry, 1.500 baru nambah nih ya. Ya 1.500 orang ya di sini. Kalian setuju ya kalau kripto itu merupakan instrumen aset investasi yang memiliki resiko yang tingkat tinggi ya. Jadi kalian itu bisa kehilangan semua uang ya yang kalian investasikan ya, dan drawdown itu bisa gila ya kan. Jadi pastikan kalian udah ngerti tentang resiko berinvestasi di kripto ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Sebelum kita bahas ke masalah alt season, kita bahas dulu kenapa market itu kemarin ngedip ya. Jadi ada yang namanya istilah orang-orang ya, 2017 dan 2020 sekarang itu orang bilangnya Trumponomics ya. Ini ada istilahnya beneran ya. Jadi Trumponomics apa? Itu Trump economics ya. Jadi pada saat Trump itu menjabat, market itu very volatile ya. Nggak cuma di tahun ini, nggak cuma di periode kali ini Trump ya, tapi periode 2000 jabatan pertama kali dia pun itu dia ngebuat kebijakan yang sekali dia nge-tweet itu harga emas, harga US dollar ya kan, ya kripto pada saat itu masih belum begitu relevan tapi lumayan volatile ya. Kayak contohnya yang kali ini Trump itu ada impose yaitu tariff tax ke Kanada sama China ya kan, dan ini lumayan impact ke overall market ya kan, karena market bereaksi dan US dollar eventually DXY ya, dollar index itu menguat dan pair berlawanan ya kan, kecuali gold ya, gold keep creating new all time high. Bitcoin ya kan, S&P ya dan sebagainya itu ngedip suddenly ya kan. Juga ada kemarin, ini gue lupa tambahin sini, yaitu ada DeepSeek AI ya kan, yang lumayan mengacaukan market ya. Kalau kalian tahu ya, itu US stocks langsung turun, pre-market Nvidia itu turun 20%, dan US stock sama crypto itu punya correlation kurang lebih 1 ya, dan ini ngaruh banget ke overall market crypto condition ya. Jadi sebelum kita mulai ke
out season ada atau enggak, kalian harus paham kalau dip ini tuh terjadi gara-gara Trump tariff tax sama gara-gara adanya persaingan AI wars ya, gue bilang kayak gitu ya. Ini lumayan lucu ya, tapi kalau kalian tarik ya guys, dari 2023 awal sampai sekarang, atau enggak 2024 awal, kalau di cycle lalu guys, kalian invest ke alts ya kan, apapun itu alts ya, itu yang kalian untung ya kan. Sekarang kalian 2024 awal itu hitungannya early, itu kalian BEP, bahkan rugi ya. Jadi lebih untung kalian invest ke Bitcoin dari 2024 awal daripada kalian invest ke altcoins gitu kan, kalau kalian masuknya dari 2024 awal ya. Jadi kalau kalian, dan plus under satu conditionnya itu kalau kalian investnya dari sekarang ya, ditariknya sampai sekarang ya. Jadi Bitcoin year to date ya 2024 itu 130% if I'm not wrong ya, around that number ya. Dan ini memunculkan ya concern ya, kalau Bitcoin itu raja, altcoin itu trash. Jadi apakah alt season itu bakal terjadi atau enggak? Ini ada salah satu data ya yang gue ketemu di X ya kan, dari Miles Dutcher. Memes ya kan, ini yang terkenal aja guys ya. Wave minus 84% dari all time high, bonk 70%. Doc, bukan Doge ya, Doc ini 96% ya kan. Ini ada di Runes ya, kalau gue nggak salah ya. Shiba ya kan, ini 82%. Doge ya kan, yang orang bilang bakal naik gila-gilaan ya, turun 64% dari all time high-nya. PP ya kan, ini semua kita tahu ya, dan seterusnya. Ini Manta 90% tuh, bahkan lebih kalau gue nggak salah ya. Matic ya kan, Paul udah diganti namanya ya kan, 76% ya. Sushi nih, ini Jupiter, Uniswap ya kan, SNX, Ethena ya kan, Pendle ya kan. AI agent ini turun mostly, ini sekarang udah lebih parah ya, 80-90% ya. Modular blockchain, Celestia ya kan, DYM, Saga ya kan, ini semuanya turun. Kalian bisa lihat sendiri angkanya. Jadi, dan kalau kalian lihat porto kalian merah ya kan, itu kalian nggak sendirian ya kan. 99%, gue beneran bilang 99% alts yang kalau ditarik dari listing price atau dari all time high-nya, yaitu cenderung retrace 50-90% per detik ini ya kan. Jadi apakah ini menandakan alt season itu nggak bakalan terjadi lagi dengan retracement seperti ini gitu kan? Jawabannya kita bakalan share di webinar kita kali ini ya kan. Tapi sebelum itu gue pengen kita breakdown dulu ya. Ini kita get back to basic dulu. Apa itu alt season ya? Jadi alt season itu ada beberapa orang yang punya definisinya beda-beda ya. Jadi gue pengen persempit dulu ya definisi alt season buat kita semua ya. Kita ngambil dari blockchain center ya kan. Alt season adalah ketika 75% altcoins ya kan di top 50 market cap itu perform better dibanding Bitcoin ya kan. Jadi outperform Bitcoin 75% ya dalam 90 hari belakangan. Kalau kalian cek ya, sekarang itu indeksnya itu ada di angka 45 ya, kalau gua nggak salah ya. Itu ada di blockchain center ya kan. Jadi sekarang itu di 45, atau ya sekarang mungkin udah bisa berubah. Artinya sekarang itu masih lagi ke ranah sekitar Bitcoin season ya. Jadi sekarang itu lebih perform ya, lebih better kalau kalian hold itu Bitcoin daripada alts ya kan. Dan kita di internal pun ya, di traded tool internal pun kita encourage buat portfolio yang terbuka kita itu kita share kalau kita 80-90% lagi hold ke arah Bitcoin dan beberapa alts yang random ya kan. Kalau kalian cek ya guys ya, Bitcoin season itu waktunya buat kalian hold Bitcoin, altcoin season itu waktunya buat kalian party ya, pesta pora ya kita bilang ya. Kalau kita cek ya per data kita hari ini yang outperform Bitcoin itu sedikit ya. Bitcoin itu hitam sini ya kan, sisanya ini underperform Bitcoin. Jadi buat apa kalian tukar-tukar ke alts A, B, C, D gitu kan, invest di AI A, AI B ya, gue nggak bilang salah ya, tapi kalau kalian nggak bisa outperform Bitcoin buat apa gitu kan, kayak gitu. Dan baik lagi ya, dengan underperformance dari alts ini, apakah berarti alt season ini nggak bakal terjadi gitu kan? Kita bakal bahas semua di sini. Tapi sebelumnya kita trace back dulu ke 2020 ya. Ini gue dapat dari X Parabolic Pump ya. Di cycle lalu guys, 2020 market itu ngelakuin retracement gila-gilaan kayak sekarang juga ya kan. Semua orang guys ya, semua orang, bener-bener semua orang ya, itu bilang kalau alt season itu nggak ada ya kan. Argumennya itu, oh cuma bakalan ada Bitcoin season, oh ya kan, cuma bakalan ada yang namanya selected narrative pump ya kan. Jadi beberapa sektor doang karena altcoin udah lumayan banyak gitu kan. Jadi naratif sekarang ini udah di sama persis ya guys ya, kayak tahun lalu ya kan, kayak cycle lalu gitu kan, kayak cycle 2020 ya kan. Meski gue yakin ya cycle 2020 was a thing ya kan, karena pas tuh COVID semua orang di rumah,
capitalnya itu bakalan inflow-nya itu lebih deras 2020 dibanding sekarang. Cuma apakah memungkinkan buat cycle kali ini semuanya pump barengan? Kita bakal bahas setelah ini, ya kan. Di saat itu guys ya, pas semua orang ngebahas ini, kalian cek ya, 4 Januari ini itu alts itu retrace gila-gilaan juga, ya kan. Ini kalian cek ya, kalian match tanggalnya, itu alts itu ngalamin retracement. Ini padahal cuma beberapa weekly candle, tapi semua orang bilang, bacotan X ya kita bilang ya, semua orang bilang kalau altseason itu nggak bakal terjadi gitu kan. Bitcoin dominance itu keep rising as well ya. Kalau kalian cek per orang-orang ngomong ya di Januari 2020 itu, ya kan, ini gambarnya kurang. Orang itu bilang, oh bakalan ada Bitcoin season, ya kan. Oh bilangnya, oh hanya akan terjadi pump selected coins doang gitu kan. Tapi kenyataannya altseason itu terjadi beberapa bulan setelah itu, bahkan NFT boom, ya kan. DeFi summer dan sebagainya itu terjadi ya. Jadi kita bahas ke sekarang ya. Kita mulai bahas ke apa yang bakal terjadi di cycle kali ini ya. Yang menurut gue datanya ada, ya kan. Jadi belakang ini, kalau kalian tahu Pump Fund, ya kan. Pump Fund itu tempat buat kalian create meme coin, ya kan. Coin secara gratis. Nggak harus meme coin ya, utility coin kan connect juga bisa, ya. Dan ini itu buat di entire crypto market itu lebih tanking ke arah koin-koin baru ya. Jadi beberapa bulan belakang sejak November ini lumayan spiking angkanya ya. Jadi orang-orang itu mulai coba-coba buat token sendiri ya, dan liquidity-nya itu sekarang lagi berpindahnya itu ke token-token kayak ginian gitu kan, plus ke Bitcoin kayak gitu ya. Jadi daily active and new addresses on Pump Fund itu meningkat signifikan banget sejak tahun lalu ya kan. Dan jumlah token yang dibuat itu all time high guys ya. Setiap bulan ya kan, setiap minggu, setiap bulan, setiap hari bahkan ya, itu cenderung spiking up ya kan. Sejak kan cek ya 2021 ya kan, ini cuma up only guys ya grafiknya, dan mostly itu dibuat di Solana. Ini kenapa bisa kayak gini? Karena ada yang namanya pump fund ya guys ya. Orang itu bisa buat token ya, cuma modal bahkan kecil banget ya, $10 itu bisa, if I'm not wrong ya. Modal paling kecil itu segitu bisa. Gue pribadi udah pernah cobain dan itu benar-benar praktis. Kan tinggal klik, insert gambar, taruh description, taruh nama token, selesai gitu kan. Kan tinggal lolosin ke bonding curve kayak gitu kan. Jadi kenapa ini ngaruh ke altseason bakal terjadi atau enggak? Karena ini menyebabkan liquidity spread, gue bilangnya ya. Liquidity spread itu apa? Ya jadi pada saat likuiditas itu nggak centric ya kan, nggak satu tempat gitu kan. Jadi semua itu ke token-token random yang dibuat. Orang itu berspekulasi ya kan, dan ujung-ujungnya ya kan tau lah, 99,9% orang yang main di Pump Fund itu lose ya kan. Bahkan 99,999% itu orang nggak berhasil make 10k ya kan, $10,000 di Pump Fund. Jadi liquidity itu pindah kemana? Ke developer ya kan. Dan developer ini cash out gitu kan. Mereka itu nggak pindah, either mereka pindahinnya ke high cap only ya kan, ke Bitcoin only, atau mereka cash out ke real cash kayak gitu kan, ke US dollar, ke fiat gitu. Jadi ujung-ujungnya orang itu spekulasi, developer itu dapat duit ya kan, karena ujung-ujungnya spekulator ini 99,9-nya itu kalah, dan developer ini cairin either ke Bitcoin ya, jadi Bitcoinnya naik gitu kan, dan ujung-ujungnya mereka bakal cash out ke US dollar. Jadi liquidity itu makin lama makin berkurang gitu kan, karena orang-orang makin sedikit capitalnya ya kan di ranah-ranah sini ya kan. Lantas ya kan, apakah bakalan terjadi alt season? Menurut gue kita bakal bahas setelah ini ya kan. Tapi ini tahun 2021 kan saya cek persis di saat orang-orang bilang alt season gak bakalan terjadi, 3-4 minggu setelah itu, ini market itu rally gila-gilaan ya. Bitcoin dominance ini rally drop gila-gilaan. Ini Bitcoin ya kan mulai sideways, dan alt itu mulai rally ya kan. Kita bakal mulai bahas ke beberapa data di sini ya kan. Jadi di depan gua ya, slide yang kalian lihat ini Global Liquidity Index ya. Pada dasarnya ini nafas ya, kalian bisa cek ya, bagi market US dan crypto untuk rally ya kan. Ini data ini telat sebenarnya. Sekarang itu kita ada di tengah-tengah ya kan. Jadi data by GLI ya kan, Global Liquidity Index Cycle, ini menunjukkan bahwa kita masih ada rally yang signifikan sebenarnya bagi US stocks ya kan, bonds, dan market crypto overall ya kan, by cycle gitu kan. Kita juga bisa cek sebenarnya by ETH/BTC ya kan, comparing chart ETH to Bitcoin. Ini chartnya itu all time low sejak 1500-an hari belakang ya kan. ETH itu keep making all time low, baru ya kan. Dan juga FAT yang negatif ya by ETH Foundation ya kan, ETH Foundation. Vitalit juga
cari cewek terus ya. Dia nggak selesai ya. Ini all time low sejak 49 bar secara monthly belakang ya kan, sejak Januari 2001. Jadi we barely see ETH moving or pumping ya kan. Jadi ini penyebabnya kenapa alt season itu sebenarnya nggak terjadi. Kita cuma butuh ngeliat chart ETH/BTC itu menguat. Karena kalau kayak cek based on kotak sebelah sini, ini ETH menguat dan alt season terjadi ya kan. ETH/BTC menguat, alt season terjadi. Sini juga 2017. ETH/BTC menguat, alt season terjadi dan seterusnya ya. Kita belum ngeliat ETH menguat di sini sama sekali ya kan. Road Liberty Finance ya kan. Ini salah satu kenapa gue lumayan bullish ya ke ETH meski sekarang lagi dropping by a lot. Road Liberty Finance ini yang terasosiasi dengan Donald Trump, ya kan, presiden AS sekarang, itu keep accumulating Ethereum ya guys ya. Bahkan Eric Trump, ini anaknya Donald Trump, itu endorse ETH guys ya. Dia ada bilang 4 Februari kemarin kalau ya, it's a great time to add it ya. Dan ini lumayan impactful ke actually overall market ya. Kalau kalian cek WLF itu stok terbesar mereka itu di mana? Di ETH guys ya. Dan mereka itu nggak invest ke Bitcoin, mereka itu investnya di Wrap Bitcoin, dan Wrap Bitcoin itu investnya di mana? Di ekosistem kan, overall kayak gitu. Jadi overall itu market itu don't jangan, I say it like this ya, jangan dengar apa yang mereka bilang ya, tapi lihat apa yang mereka lakukan ya. Itu kan lumayan famous quote ya. Jadi kalau kalian cek ya guys ya, oh ETH is dead gitu kan, ETH itu habis dan sebagainya. Tapi di belakang layar ya kan, ETH Foundation itu udah mulai stake ETH mereka gitu kan. YLFI punya Trump ini udah mulai akumulasi ETH gila-gilaan di average 2.000-3.000-an kalau gue nggak salah ya. Jadi mereka itu sekarang lagi floating loss if I'm not wrong ya, per detik ini. Jadi actionnya itu mereka itu akumulasi ETH ya kan. Cuma harganya terus turun, sentimennya negatif, apa yang harus kalian lakukan? Kalian lihatnya where do they put their money on kayak gitu ya. Ya secara range ya, orang bilang, oh udah alt season udah lewat tuh. Itu 2024 kemarin tuh alt season, di Q1 tuh 2024. Tapi kalau kalian cek ya guys ya, Bitcoin dominance itu masih di range 60% ya kan. Jadi capital inflow itu masih belum mengalir dari Bitcoin ke alt season. Gue lumayan bingung kalau ditanya apakah alt season udah batal atau enggak. Jawabannya belum guys ya. Bitcoin dominance itu masih di puncuk banget ya, masih di 60%-an. Ini terakhir kita di 60%-an itu di 2021 akhir ya kan, di Q2, Q3 2021 ya kan. Ini di range 60%. Jadi kita di level yang sama kayak pas itu ya. Dan crypto total market cap ya itu cuma tambah 25% dari previous cycle ya kan. Jadi dari 2022 ini kita tarik ya kan ke atas, ini cuma tambah 24%. Bahkan kalau tarik dari sekarang ke previous price dari total, ini cuma naik sekitar 3-4%. Jadi liquidity itu cuma nambah 3-4% dari cycle sebelumnya. Ini nggak make sense guys. Kalau kalian bilang kalau marketnya itu udah end ya kan, alt season itu udah end sekarang gitu kan. Ya kalau kita bilang ya, institusi belum masuk, negara belum masuk ya kan, fund-fund yang besar itu belum masuk karena regulasi ini masih dipertimbangkan di negara US ya kan. Jadi secara total market cap ya kan, secara Bitcoin dominance itu kita masih level yang kurang lebih mirip di 2021, dan gua rasa kita masih belum di peaknya ya kan. Ya gitu. Ya secara retail kita bisa lihat ya guys ya, retail itu udah masuk atau belum. Terakhir kita ngeliat retail itu udah mulai masuk market sideways, chop consolidation ya, cenderung kita bilangnya di X, kita ramennya bilang kayak gitu. Market itu retrace cenderung ke bawah dan sideways berbulan-bulan ya kan. Kita bisa lihat berdasarkan indikator dari Bitcoin retail activity ya kan, through trading frequency search ya. Ini Bitcoin ini belum ada ya guys ya retail sama sekali ya per detik ini ya guys ya. Jadi apakah ini menandakan peak? Masih belum guys ya. Gua rasa kita masih bakal punya satu kali nafas terakhir guys buat Bitcoin, dan buat alt ini lumayan ngepump ya kan. Dan nafas terakhir ini bakal rally ini paling panjang ya. Ini AXBT terminal ya. Kalau kalian pengen punya AXBT terminal ini ya kan, kalian harus yang namanya pegang 600.000 AXBT, itu worth sekitar 200 ribuan dolar ya. Dan ini gue share datanya ke kalian secara gratis. Di sini kita bisa lihat ya, ini prompt dari gue pribadi ya. Dari AXBT terminal itu bilang kalau masih ada potensi terjadi alt season ya kan. Tapi masih terjadi khusus buat quality altcoins doang ya kan, which gue bakal bahas ke depannya lebih banyak ya kan. Jadi masih ada guys ya. Nah ini menurut gue kita bakal masuk ke gameplaynya guys ya, karena gue udah menjawab pertanyaan million dollar questionnya ya kan. Apakah alt season masih ada atau enggak? Masih ya kan. Million dollar question orang-orang lainnya itu, oh koin A itu udah turun 80-90% dari
previous all time high-nya, apakah bakalan balik atau enggak? Nah itu kan yang semua orang tanya-tanya. Jawabannya kita bakalan jawab di sini semua, ya kan? Jadi kripto 2025, apa yang harus kalian lakukan di sini, ya kan? Ya ini satu slide ini sebenarnya menjelaskan alt season itu kayak gimana, ya kan? Bakalan terjadi itu kayak gimana? Menurut gua, ya kan, trigger alt season kali ini itu either, ini gua belum tambahin sini, XRP dominance itu menurun, atau token-token di pump fund itu liquidity yang mengalir, atau Bitcoin dominance ini menurun. Jadi tiga ini guys ya, Bitcoin dominance, pump fund, atau XRP dominance, ya kan. Jadi XRP dominance ini kenapa? Karena XRP dominance ini bakalan flow ke dinosaur coins, dan dinosaur coins ini bakalan flow ke altcoins, quality altcoins, ya kan. Jadi menurut gua skenario-nya, ya kan, in my personal opinion, capital inflow, capital rotation itu bakalan pindah dari Bitcoin atau pump fund token, ya kan. Karena mereka ujung-ujungnya males guys ya. Di pump fund itu kena rak, 99,9% orang itu nggak dapat duit, ya kan. Dan mereka mulai cari utility coin, ya kan. Quality altcoins, ya kan. Dan ini mulai masuk guys ya ke capital inflow gila-gilaan ke alts. Dan rally-nya ini mulai di sini, ya kan. Estimasinya kapan? Gua rasa kemarin, ya kan, di webinar Desemberan, itu gue udah bilang kalau Februari akhir itu ada possible peak, ya kan. Ternyata bener guys ya. Februari itu ada possible market temporary top, kita bilangnya, ya kan. Dan sekarang itu lagi retrace gila-gilaan, semua alts itu lagi drop like crazy, ya kan. Dan gue rasa the rally will resume, the rally will begins, ya kan, within another few months ya guys ya. Jadi sekitar gue rasa Maret atau April itu bakalan mulai rally gila-gilaan lagi, ya kan. Dan ini kayak yang gue bilang guys ya, tadi 99,9% itu 99,6 di sini. Itu trader, ya kan, meme coin itu orang-orang spekulator itu lose money guys ya, dan mereka nggak dapat profit di atas 10.000 ya. Dan mereka ini bakalan realize sooner or later, oh ini kayak gue nggak guna deh kayak gini deh. Jadi lebih baik gue ngapain? Gue bakalan bid di quality altcoin saja daripada gue main di pump fund kayak gitu kan. Dan ini bakalan terjadi ya capital rotation yang gila-gilaan, ya kan. Itu salah satu tesis gue ya. Jadi reason buat orang-orang bakalan bid ke utility coins. Jadi kenapa meme coin itu nggak bakalan thrive gila-gilaan? Itu tesis gue. Karena regulasi itu udah jelas dan media itu bakalan speak crypto regulation, ya kan. Ini bakalan mulai di US dan negara itu mulai FOMO, ya kan, ke Bitcoin ETF dan buat nasabah, ya kan, buat reserve Bitcoinnya mereka sendiri, SBR, ya kan, Strategic Bitcoin Reserve. Otomatis kalau negara udah mulai adopsi Bitcoin, regulasi ini bakalan FOMO ke Bitcoin. Tapi Bitcoin itu bakal, at that time, ya, Bitcoin itu bakalan udah terlalu tinggi buat mereka, ya kan, udah di level harusnya 150.000 sampai 200.000, ya kan. Otomatis mereka bakalan cari beta play-nya dari Bitcoin, ya kan. Apa yang mereka bakalan cari? Otomatis utility coin. Mereka nggak bakalan ngarah ke meme coin. Apakah meme coin berarti nggak bakalan pump? Belum tentu. Cuma yang signifikan rally pump gue rasa bakalan lebih ke utility coin ya guys ya. Jadi kurang lebih ini skenario dari gue ya di 1-2 bulan ke depan, ya kan. Jadi solusinya, ya kan, gameplaynya di Crypto 2025 ini, ya kita nggak usah ikutin Murad, ya kan. Murad itu ngasih alts itu turun 90% semua, ya kan. Strateginya kayak gimana? Kita bid on quality altcoins di sini, ya kan. Salah satunya ya di sini kita langsung aja share. Abis ini gue bakal share ke kalian tesisnya. Hyperliquid ya guys. Ini hype ini udah di call dari $3,88 dan potential upside target itu ke 50 bahkan 100 setelah rilis hype Ethereum Virtual Machine. EVM itu Ethereum Virtual Machine. Ini dari kemarin lagi sideways ya guys ya, dari 2025 awal setelah rally gila-gilaan ya. Kenapa menurut gue Hyperliquid ini bakalan thrive, ya kan? Karena dia itu very community based ya guys ya. Jeff, foundernya, dia ada rilis beberapa hari yang lalu partial liquidation, which ya kan bisa pelajarin lebih lanjut. Pada dasarnya ini nggak bakal ada di checks lain, karena checks itu makan duit kalian dari liquidation alias dari margin call kalian, tapi Hyperliquid nggak bakalan kayak gitu. Ini jadi salah satu catalystnya ya menurut gue ya. Dan Hype EVM ini bakalan thrive sooner or later ya menurut gue pribadi. The real pump ya dari Hyperliquid itu masih belum begin ya. Jadi sekarang itu lagi di fase akumulasi atau orang-orang dari airdrop dan sebagainya itu lagi taking profit ya. Karena problem with sekarang tier 1 exchange ya kan, itu mereka nggak bisa listing Hyperliquid. Itu kenapa? Karena adanya liquidity problem ya guys. Karena semua orang itu sekarang harus buy in market ya. Jadi kalau misalkan beli di checks yang udah ada Hyperliquid itu mereka cuma IOU system kayak gitu ya. Tapi dengan adanya EVM ini ya kan, kedepannya itu orang-orang bakalan
tesisnya itu dua ya, orang bakalan land hype mereka buat perpetual trading ya kan, jadi selling pressure bakalan berkurang, dan tier 1 exchange itu bakalan mulai yang namanya listing hyperliquid ya kan, yang depannya B ya kan, kuning ya, itu bisa bakalan listing hyperliquid sooner or later ya kan, karena udah bakalan gak ada liquidity problem ya kan sejak EVM ini launch ya kan. Ini juga salah satu data yang menurut gue menarik ya. Jadi hyperliquid DEX trading volume itu spikes by 4x ya kan sejak bulan November ya kan. Jadi ini real utility token ya kan. Orang bilang kalau oh ini cuma token airdrop dan sebagainya. Oh setelah airdrop ini orang bakalan jual. Ternyata enggak guys ya. Ternyata hyperliquid volume ini spike gila-gilaan. Dan gue rasa bulan Februari ini bakalan lebih gila dari sebelumnya karena Bitcoin spot itu baru ditambahin di hyperliquid guys ya. Jadi ini spike by 4x ya guys ya. 300-400% by sejak Oktober. Ya, Bitcoin spot listing kayak yang gue bilang ya guys ya, ini udah list per kita buat webinar ini ya kan. Jadi hyperliquid itu udah nge-capture besar banget ya guys ya. Kalau kalian cek itu volume paling besar itu di mana, di Bitcoin ya kan guys ya. Dan hyperliquid ini dari kemarin belum listing Bitcoin spot, ada ya Bitcoin futures, Bitcoin perpetual, dan dia baru aja, bukan cek itu baru aja listing Bitcoin spot. Dan ini bakalan impact banget ke volumenya bakalan impact ke revenue, ya kan, revenue-nya bakalan impact ke buyback-nya, ya kan, karena asistennya di hyperliquid ini terus-terusan, ya, fee-nya dari hyperliquid ini dipakai buat buyback token hype, ya kan, otomatis hype itu bakalan rally up gila-gilaan. Jadi menurut gua, hype this could be one of a play ya guys ya, dan ini ya, gue bakalan compare ke hype ini ke salah satu token Sui ya, again ya guys ya, semua yang gue bilang sini itu gue nggak dibayar sama Sui, gue nggak dibayar sama Hyperliquid ya kan, tapi protokolnya hype itu baru satu guys ya, kok kalian cek ya guys, kita compare satu aja di sini ya kan, TVL-nya itu 900M, sedangkan Sui ini ada 52 protokol based on Messari Research per 4 Februari ya, itu TVL-nya 1, billionan ya kan, 1 billionan lebih. Jadi this is just the beginning of hyperliquid in my personal opinion ya. Jadi upside-nya masih jauh ya kan. Apakah kalau ditarik ke 17, ke 18 gue bakal beli karena ini bakal ada real fundamental use case ya kan. Selanjutnya ya, menurut gue salah satu odds yang selain hyperliquid itu worth accumulating itu Chainlink ya. Jadi Chainlink itu, sini gue nggak pengen bahas lama tentang Chainlink ya kan, dia lagi di fase konsolidasi yang lumayan lama secara chart wise. Gue rasa kalian bisa cut di range level 16-an kalau ini nggak sesuai 15-16 itu psychological supportnya. Mereka itu mulai integrasi yang namanya traditional finance ya, jadi Chainlink itu lumayan integrasiin real world ya dengan real world. Jadi ini salah satu alt yang lumayan menarik kalau kalian pengen diversify hyperliquid dengan yang mana gitu kan. Cuma in my opinion hyperliquid upside still far ya kan, kayak gitu ya. Jadi to recap all of it ya guys ya, ETH/BTC all time low ya kan, Bitcoin dominance belum turun sama sekali, total market cap itu baru bertambah 25%, bahkan sekarang mungkin cuma tambah 3-4% dari previous cycle. Jadi the rally hasn't even begin gitu kan, dan kalian yakin ini top market gitu kan, dan itu silly sih menurut gue ya, itu sangat-sangat lucu sih menurut gue ya. Apakah akan ada flush terakhir, kita bakal bahas habis ini, gue bakal tunjukin teknikalnya menurut gue. Tapi apakah kalian yakin ini topnya? Gue rasa belum ya kan, secara objektif ini masih belum ya, not a financial advice, tapi gue pribadi masih ada position dan gue pribadi masih belum exit ya kan. Ya, salah satu katalis yang tadi gue bilang ya, strategic Bitcoin Reserve ini masih raise. Beberapa state US itu lagi OTW ya buat bikin SBR, kita bilangnya, kita singkatin aja. Jadi ini mungkin 1-2 bulan lagi ya guys ya, once ini approve semua dan mereka mulai accumulating Bitcoin dengan jumlah yang gila-gilaan, karena US itu pengen akumulasi 1 juta Bitcoin ya kan, 200.000 Bitcoin per tahun ya. Dan ini bakal lumayan impact ke harga Bitcoin ya, karena OTC balance itu bakal limited ya kan, dan orang-orang bakalan terpaksa beli Bitcoin itu di harga yang lebih tinggi ya kan, kayak gitu ya. Dan pokoknya cek ya guys ya, Sailor itu baru aja rebranding ya, dan mereka itu baru aja announce more buyback ya kan dari stoknya. Mereka itu pokoknya bakalan raise more fund to buy more Bitcoin ya kan. Eventually capital ini bakal rotate dari Bitcoin ke alts dan alt season bakal terjadi ya, itu tesis gua. Global M2 ya kan, jadi buat yang nggak tahu M2 itu apa, M2 itu jumlah money yang di print ya kan. M2 money supply itu terjadinya possible breakout ya guys ya. Bitcoin right hand side sebelah sini ya kan, ini
ada triangle pattern, dia baru breakout and retest. Ini breakout and retest dan market rally, ya kan, Bitcoin rally. Ini breakout, ya kan, and retest di sini kecil, market rally ya 2016-an, 2016 awal ya gue bilang sini. Dan sekarang ini pattern yang sama guys ya. Breakout and retest ya kan buat M2 ya kan. Jadi ini lumayan menarik ya. Salah satu data dari institutions fund ya kan. Selanjutnya, menurut gue ini salah satu makro data yang lumayan menarik ya. Jadi, altcoin itu bakal terjadi kalau ISM ini mengalami kenaikan. Mungkin dari kalian ada yang tanya, apa itu ISM gitu kan. Jadi, ISM itu Institute Supply of Management ya. Jadi, buat kalian yang nggak tahu, ini kita nggak usah pelajarin terlalu dalam ya guys ya. Cuma angka di atas 50 itu expansion, 50, di bawah 50 itu kontraksi ya kan. Dan, kalau kalian cek ya guys ya, Bitcoin itu masih belum di peak dari altseason ya kan, dari secara indikasi dari ISM sama sekali ya guys ya, karena ISM itu barely not even touching 50 atau min 50 ya kan, kayak gitu. Bitcoin ya kan, quantile model ya kan, itu mengukur seberapa volatilnya overvalue-nya Bitcoin ya kan. Ini kita pakai math ya, dan sekarang we're not even in the top yet ya guys. Ini menurut beberapa math, beberapa predictive power test ya kan, beberapa matematika dan quantitative data itu masih belum di atas ya kan, we're not in the top yet gitu ya. Dan risky assets ya guys ya, nggak harus crypto in overall ya guys ya. US stocks itu belum outperform sama sekali ya, tapi bakalan outperform ketika ISM itu indeks itu bakalan ada di fase ekspansi ya kan. Karena when business expands ya kan, masyarakat itu makin kaya dan mereka punya duit yang lebih baik buat invest, salah satunya ke risky assets ya. Sedangkan kalau marketnya lagi kontraksi ya kan, orang itu duitnya lebih sedikit, otomatis mereka nggak bakalan invest, mereka bakalan lebih play safe, taruh ke bonds dan sebagainya. Kayak gitu guys. Sekarang pertanyaannya sebenarnya, apakah ISM itu bakal mengalami kenaikan atau enggak? Kayak gitu kan. Sebenarnya beberapa indikator di TradingView ya kan, Fourier pattern ini salah satu algorithmic pattern ya kan, saya cari. Ini ada potensi buat peaking ya kan ISM di Q1 2026 ya kan. Ini matching dengan Fourier cycle dari Bitcoin ya kan, Fourier cycle dari crypto ya. Jadi ada potensi buat kita peaking menurut ISM indicator plus dari Bitcoin market cycle itu di Q1 2026 atau Q2 2026. Buat peaknya itu gue bakal announce sooner or later kayak gitu. Jadi sebenarnya beberapa leading indicator itu seperti ISM itu masih bilang kalau market itu masih belum topping buat sekarang ya kan. Ini beberapa indication yang kalian bisa lihat juga kalau ISM itu masih di bottom sekarang ya kan. Jadi dari kemarin itu apakah sudah mengalami kenaikan yang signifikan? Sudah ya, dari ISM New World Orders ya, kayak gitu guys ya, New Orders. Dan di sini ya kita masuk ke technicalnya secara short term. Gue pengen bahas tentang TA ya guys ya, karena ini sebenarnya ini guys yang gue rasa ini guys yang kalian peduli ya, tentang technical analysisnya ya kan. Ya, gue rasa ini data yang depan mata ya kan, 47-48 monthly bar cycle ya. Jadi kalau kalian tarik dari sini top to top di monthly chart, setiap 48 bar itu Bitcoin mengalami top ya. Jadi sini ke sini ya kan, dari Desember 1 ini top, tambahin 48 ini top ya kan, sebelah sini top ya kan, 2022 topnya sebelah sini ya. Jadi kalau kalian tarik ini kita pas bawa top di November sampai Desember ini ya kan, tapi mulai exitnya kapan? Di Oktober per detik ini ya kan, per data ini. Dan mulai enternya kapan? Ya kan, di Oktober sampai November ya kan. Ini bear market nih sepanjang ini kayak gitu ya guys ya. Jadi 47-48 monthly bar cycle dari Bitcoin ini menurut gue ini lumayan valid ya kan buat kita pakai ya. Secara weekly chart ya kan, gue rasa kita melihat kalau Bitcoin itu masih sideways, masih banyak uncertainty ya kan, tapi masih ada high liquidity area di 99 sama 109 ya kan. Jadi ini liquidation level orang-orang yang pakai perpetual, gue rasa ini lumayan impactful ya kan. Daily chart itu baru aja rally out hari ini ya kan, tapi kita masih dalam inside bar ya kan. Tapi kemarin kalau kalian cek di sebelah sini, kita ngalamin triple doji ya, bahkan 4 kali doji pattern ya kan, triple doji bearish plus 1 bullish doji, tapi kita masih dalam inside bar sebelah sini. Jadi gue rasa kita masih belum bisa bullish sama sekali ya guys ya ke overall market conditions ya guys, kayak gitu. Others dominance ya, ini lumayan bullish chart ya. Kalian bisa cek ini ada ngelakuin channeling ke bawah, tapi dia baru aja breakout dan retest. Meskipun sekarang gue rasa momentumnya masih kurang di time frame H4 ya kan. Jadi retestnya ini potentially gold reject ya. Dan ETH ini baru aja selesai dari ABC corrective wave-nya ya kan. Secara chart ini tampaknya bullish, tapi beware for level 3000 ya guys ya, karena level 3000 ini cukup jadi psychological level area ya, dimana ini
possibly reject ya. ETH could possibly volatile di level 3.000-an ya. Once level 3.000-an ini ditembus dan institusi dan sebagainya itu lumayan mulai akumulasi dan lumayan banyak positif sentimen dari ETH, gue rasa kita bakal lihat ETH tahun ini 5.000 ya kan, atau minimal revisit dari all time high-nya selama ETH mampu bertahan di atas 2.000-an ya guys ya. Nah 2.000 itu lumayan crucial area ya. Gue rasa kalau kita break di bawah 2.000 kita bakalan buat outlook yang berbeda buat gue bakalan share outlook yang berbeda kalau ETH break di bawah 2.000 ya kan, di Discord secara gratis buat kalian ya. Mindshare flip ya, ini data dari Kaito ya. Kalau kalian pengen punya data ini kan harus bayar ya, tapi ini gue share gratis ke kalian. Jadi top 3 itu sebenarnya AI, meme, sama DeFi, tapi ini baru terjadi flip guys ya. DeFi itu jadi nomor 2 sekarang top narrative mindshare secara 7 hari belakang. Ini gara-gara Bear Chain, kalau kalian tahu itu baru aja listing dan Trump itu lumayan akumulasi lumayan banyak sehingga DeFi itu lumayan thriving ya guys ya, gue bilang ya. Jadi gue rasa guys ya, dengan sekian banyak alts play yang kalian bisa play ya kan sini, kita ada nge-call lumayan banyak di internal ya kan, Gold, Trump, Hyperliquid ya kan. Dan kedepannya kita bakalan play call out baik banget. Di sini ada gue pengen lihat ya, sini ada 1.500 orang yang join ya kan. Di sini gue pengen kasih bonus ya guys ya ke kalian, buat kalian, karena seperti yang kalian tahu kita ada di internal play. Kalian bisa cek di website gue tradewithsul.com. Kalau kita itu suka banget share namanya internal outlook ya guys ya. Kita satu-satunya private group yang nge-call Trump di bawah $1 ya kan. Ada yang cuma 7 miliar ya guys ya dari Trump di private group kita, dan beberapa orang yang gue nggak bisa spill di sini. Tapi di sini guys ya, kalau kalian ngerasa webinar ini bermanfaat, gue rasa kalian bakal ngerasain manfaat yang jauh lebih banyak di internal community kita ya guys ya. Nggak usah jauh-jauh sampai ini kayak kata-kata di sini ya. Nggak usah jauh-jauh sampai kalian berhasil profitable atau make money ya kan. Yang gue bisa janjiin ya kan, pertama komunitas bakalan tetap 2 arah ya, dan gue bakalan bantu save up a lot of money. Jadi nggak usah jauh-jauh sampai make money dan sebagainya, cuan dan sebagainya. Gue bakalan bantu kalian buat nggak lose money ya kan, nggak hilangin duit yang kalian cari susah-susah ya kan di sini dengan outlook internal. Dan khusus buat 24 jam ke belakang buat orang-orang sini aja ya kan, buat 1.500 orang sini ya kan, gue bakalan kasih 10% off. Ini gue nggak pernah kasih diskon ya kan, karena ini whitelist sistemnya ya. Buat kalian yang tertarik dan kalian ngerasa kalian pengen punya insight lebih dalam di sini ya kan, gue bakalan share, dan kalian bisa langsung WA atau enggak scan QR code di sini ya kan, buat itu 08977701 451 ya, dengan kata kunci diskon out season. Kalau kalian ada pertanyaan dan sebagainya, kalian bisa cek ke tradewithsul.com ya, atau enggak scan QR code situ, kalian bisa langsung chat ke adminnya udah online by detik ini harusnya ya. Dan testimonies dan sebagainya itu ada di dalam. Kita bakal ngelakuin offline meetup dan sebagainya ya. Jadi kalau kalian ngerasa outlook di sini itu lumayan bermanfaat, which gue bakal share PDF-nya, dan gue bakal share replay recording ya. Jangan lupa buat kalian join juga internal kita kalau kalian ngerasain bermanfaat ya. Join the family inside us gitu ya.